Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Syamsul Lombok, sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat-sahabat sekalian saya doakan dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Di video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar Makkah dan sekitarnya. Namun sebelumnya seperti biasa silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Sahabat-sahabat sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 kemarin, pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri menyampaikan pihak kerajaan Saudi Arabia sudah memberikan lampu hijau bagi calon jamaah umroh yang akan melaksanakan kegiatan ibadah umroh di dua kota suci, baik yang ada di kota Makkah dan di kota Madinah. Dari informasi atau kabar baik yang telah disampaikan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, beberapa di antara netizen atau beberapa di antara subscriber saya, penonton saya bertanya berapa biaya, kemudian apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon jamaah umroh yang akan melaksanakan kegiatan ibadah umroh pada bulan-bulan mendatang jika nanti kegiatan ibadah umroh resmi dibuka oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Sejauh ini dari berbagai sumber yang saya dapatkan, termasuk dari teman-teman yang bekerja di travel, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan travel yang selama ini tempat kami bekerja sama juga menyampaikan belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Retno Marsudi, saat ini pemerintah masih menyiapkan apa saja mekanisme yang harus disiapkan, kemudian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah umroh apabila hendak melaksanakan kegiatan ibadah umroh di wilayah kota suci Makkah maupun di Madinah nantinya. Namun secara garis besar ada dua hal yang harus dipastikan oleh calon jamaah umroh yang hendak melaksanakan kegiatan ibadah umroh nanti. Yang pertama tentunya terkait dengan kelengkapan administrasi ya, seperti misalnya paspor. Jadi paspor pastikan mulai saat ini jika Bapak Ibu sekalian yang berencana untuk melaksanakan kegiatan ibadah umroh, pastikan paspornya masa berlakunya tidak kurang dari 6 bulan. Jadi jangan sampai kemudian paspor kita tinggal 3 bulan masa aktifnya, kemudian dia meninggal, sementara kita tidak memperpanjang dan kemudian berencana untuk berangkat umroh. Jadi apabila masa berlaku paspor kita cuma 3 bulan, itu tidak bisa digunakan atau pihak imigrasi tidak bisa menerima paspor yang masa berlakunya cuma 3 bulan. Jadi oleh karena itu mulai dari sekarang silahkan Bapak Ibu sekalian memeriksa kembali masa berlaku paspornya. Jika masa paspornya berlaku kurang dari 6 bulan, mulai saat ini Bapak Ibu sekalian silahkan pergi ke kantor imigrasi untuk memperbaharui atau memperpanjang masa berlaku paspor Bapak Ibu yang bersangkutan. Tetapi jika masa paspornya berlaku lebih dari 6 bulan, maka itu sudah aman kira-kira jika Bapak Ibu berniat berangkat untuk melaksanakan kegiatan ibadah umroh pada bulan-bulan ini atau nanti ketika pemerintah kerajaan Saudi Arabia sudah membuka secara resmi pintu gerbang bagi para calon jamaah umroh yang ingin melaksanakan kegiatan ibadah umroh. Kemudian yang kedua yang harus juga diperhatikan bahwa pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian mendapatkan dosis vaksin yang lengkap ya. Jadi vaksin ini sudah menjadi satu keharusan, suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para calon jamaah umroh. Bahkan tidak hanya calon jamaah umroh, para ekspatriat orang asing yang hendak masuk wilayah kerajaan Saudi Arabia juga wajib mendapatkan vaksin dengan dosis lengkap. Hanya saja ada perbedaan jenis vaksin yang digunakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia.
untuk diketahui bersama bahwa ada 4 jenis vaksin yang diakui oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Yang pertama itu adalah vaksin jenis Moderna. Kemudian yang kedua adalah AstraZeneca, yang ketiga adalah Pfizer, dan yang keempat adalah vaksin jenis Johnson. Jadi apabila para calon jamaah ibadah umroh yang belum divaksin dan ingin melaksanakan kegiatan ibadah umroh, baiknya memilih salah satu di antara 4 jenis vaksin yang saya sebutkan tadi. Dan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia meminta untuk para calon jamaah umroh atau para ekspatriat orang asing yang ingin masuk ke Saudi Arabia itu harus mendapatkan 2 dosis vaksin atau dosis vaksin lengkap di antara 4 vaksin yang telah diakui oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Masalahnya adalah bagaimana yang sudah mendapatkan vaksin selain 4 jenis vaksin yang diakui oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Misalnya ada yang mendapatkan dosis vaksin Sinovac atau Sinopharm 2 dosis lengkap. Bagaimana solusinya? Dari berbagai artikel yang saya baca, maka itu masih memungkinkan asalkan para calon jamaah umroh itu harus mendapatkan 1 jenis vaksin di antara 4 vaksin yang diakui oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Misalnya para calon jamaah sudah mendapatkan 2 dosis vaksin Sinovac, maka ditambah lagi dengan 1 dosis vaksin Moderna misalnya, atau ditambah lagi di dosis ketiganya itu menggunakan vaksin Pfizer misalnya, dan atau misalnya menggunakan jenis vaksin AstraZeneca misalnya, dan seterusnya. Jadi masih memungkinkan kira-kira para calon jamaah umroh yang sudah mendapatkan vaksin Sinovac atau Sinopharm atau selain dari 4 itu untuk mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Dan nanti sahabat-sahabat sekalian, para calon jamaah umroh ataupun ekspatriat atau teman-teman pekerja migran yang ingin masuk ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia itu wajib menyertakan barcode tanda sudah divaksin oleh pemerintah mereka ketika mereka masuk wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Jadi sertifikat vaksin itu akan digunakan untuk sebagai administrasi nanti ketika berada di pintu gerbang atau di imigrasi wilayah Kerajaan Saudi Arabia, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar sudah mendapatkan dosis vaksin yang lengkap. Jadi itu saya kira ada 2 hal yang harus betul-betul mulai dipersiapkan dari sekarang sampai kemudian nanti pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sudah mengumumkan secara resmi kapan waktunya jamaah umroh yang berasal dari Indonesia boleh masuk ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Terkait dengan biaya dan seterusnya, memang sampai saat ini belum ada info resmi kira-kira berapa besaran biaya yang harus disiapkan oleh oleh calon jamaah umroh yang akan melaksanakan kegiatan ibadah umroh, karena masih menunggu pembicaraan yang lebih detail kira-kira berapa besaran biaya yang harus disiapkan. Kita akan tunggu saja informasi kedepannya seperti apa. Nanti juga kami akan update kisaran besaran biaya yang akan diperlukan oleh calon jamaah umroh untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umroh selama di kota Makkah maupun yang ada di Madinah. Saya kira itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Bagi yang belum mendukung channel ini, silahkan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar sampai kepada teman-teman kita yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.